Shalom gereja, kita ketemu lagi di kesempatan malam puji doa sembah malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami sama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang urapi mulut bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kemarin kita ngomong tentang peperangan. Bagaimana sikap hati kita, jangan sampai kita pasif, kita tidak mau berperang, kita lemah di dalam peperangan. Tetapi hari ini kita mau belajar sikap hati apa yang harus kita miliki pada saat kita berada di dalam peperangan tersebut. Di dalam pergumulan tersebut sikap hatinya harus gimana. Karena kita juga harus tahu bahwa kuasa kegelapan dan gangguan-gangguan itu sering menyerang kita bukan hanya karena kita lemah. Ya betul, dia akan mengganggu kita pada saat kita lemah. Maka dari sebab itu kita harus jaga, jangan buka celah. Tetapi satu hal lagi yang harus kita ketahui, kuasa kegelapan, setan itu mau menghancurkan masa depan kita. Dia mau melawan kita karena dia tahu dampak yang kita miliki itu adalah sangat dahsyat. Kita kalau bisa hidup dalam berkemenangan senantiasa, kita memiliki kesaksian yang dahsyat, kita memiliki pengaruh yang besar, kita memiliki urapan yang dahsyat karena kita melewati masa-masa sukar itu bersama dengan Tuhan. Dan ada satu kesaksian yang sangat powerful karena kita sudah mengalami hal-hal tersebut. Dan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain supaya orang lain jangan sampai kepleset di tempat yang sama. Jangan sampai orang lain masuk ke dalam lubang yang sama yang pernah kita alami. Oleh sebab itu setan tahu hidupmu sangat berdampak. Hidupmu sangat dahsyat. Panggilanmu sangat dahsyat. Dan dia mau mencuri masa depan dan panggilanmu. Semakin Tuhan mau mengangkatmu lebih tinggi. Semakin Tuhan mau memakaimu dengan dahsyat. Semakin Tuhan mau memakai kesaksian hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin kadang-kadang kita terkena serangan tersebut. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa there is something in us. Ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang sangat menggoncangkan kuasa kegelapan. Karena kalau nggak ada sesuatu, ngapain dia datang untuk mencuri, untuk datang untuk merampok. Karena pencuri itu nggak datang untuk mencuri rumah yang tidak ada isinya. Dia datang untuk mencuri rumah yang ada isinya, ada hartanya, ada sesuatu. Oleh sebab itu hargai panggilan dalam hidupmu, hargai yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Jangan biarkan pertempuran, peperangan ini menahanmu lebih lama lagi dari yang seharusnya. Kita harus maju. Jangan berslow-slow saja di sana. Diam-diam saja, tenang-tenang saja, slow motion orang bilang. Musuh kita tuh udah dikalahkan, udah hancur di bawah kaki kita. Karena setan itu sudah dihancurkan oleh kuasa-kuasa Tuhan. Dan Tuhan sudah memenangkan peperangan itu bersama dengan kita. Dan setan itu mau mencoba menghentikan kita pada saat kita belum masuk peperangan. Dan pada saat kita di dalam peperangan, dia coba menghentikan juga. Karena dia tahu kalau kita menang, apa yang akan terjadi. Jadi sekarang kita akan lihat ada tips di sini yang kita bisa pelajari supaya bisa menopang kita, supaya bisa bertarung dan bisa setia sampai akhir dan akhirnya kita bisa memenangkan peperangan tersebut. Amin. Yang pertama, kita harus penuh perhatian. Buka mata lebar-lebar gitu ya. Perhatikan dengan baik. Singkirkan. Namanya kalau bahasa Inggrisnya tuh selective hearing. Mendengarnya tuh cuma milih-milih saja. Kita harus be attentive, penuh perhatian, waspada, alert, perhatikan. Tidak ada waktu yang harus kita, maksudnya jangan buang-buang waktu lagi untuk kita gak berwaspada. Kita tuh manusia tuh cenderung memiliki pendengaran yang selektif. Dan itu tuh contohnya ketika seseorang berbicara sama kita cuma tune in, maksudnya kita cuma buka kuping kita, cuma dengerin suara yang kita mau dengar, atau perkataan apa yang mau kita dengar, atau nasihat apa yang kita mau dengar. Sama dengan firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, oh langsung kita punya selective hearing. Oh ini firman Tuhan bukan buat aku kok. Oh ini bukan buat saya, ini buat si itu, si A, B, C, D, E. Dan oh ini firman Tuhan ini, saya mau mengartikannya begini supaya saya mendapat keuntungan dari firman Tuhan ini. Jadi kayak istilahnya pakai firman Tuhan dan ganti konteksnya yang tidak tepat untuk mendapatkan benefit buat kita sendiri. Jadi kita manusia tuh suka ganti-ganti dan suka ganti-ganti pendengaran supaya kita dengar apa yang kita mau dengar saja. Kita nggak mau ikutin perintah Tuhan sepenuhnya. Kita cuma mau mengikuti apa yang kita mau sesuka hati. Suka-sukanya kita. Semau gue orang bilang bahasa Jakarta Indonesia kan. Tapi kalau kita memiliki telinga, biarkan kita mendengarkan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara, Tuhan mau memberikan nasihatnya, Tuhan mau membimbing kita dari A sampai Z. Jangan potong-potong
potong, jangan lengkapin stepnya. Tahap-tahapnya itu harus dijalanin. Kita sering gak mau mendengarkan semuanya, kita memaksain Tuhan. Tuhan, kamu harus balas aku tuh begini ya. Tuhan, kau harus berkati aku begini ya. Tuhan, kamu kehendaknya tuh harus begini. Kita tuh maunya kita. Dan bukannya jadi kehendak Tuhan yang terjadi, malah kita mau kehendak kita yang terjadi. Supaya Tuhan nurutin apa yang kita mau, bukannya apa yang Tuhan mau. Biarkan kita punya hati yang merindukan Tuhan untuk berbicara kepada kita, membimbing kita senantiasa. Musuh akan mengganggu pendengaran kita. Kalau dia gak bisa take you out, they will distract you. Ya, kalau dia tidak bisa membawa engkau keluar dari peperangan itu, dia akan membuat engkau terganggu di dalam peperangan itu. Supaya kita tidak bisa memberikan perhatian yang tepat, kita tidak bisa mendengar suara yang tepat. Dia akan ganggu dengan suara-suara yang menggoda kita. Dia akan ganggu dengan banyak hal supaya kita tuh tidak konsentrasi dengan apa yang harusnya kita dengarkan dari kapten kita. Itulah sebabnya belajar seleksi suara apa ini loh. Ini suara Tuhan atau suara hantu? Apakah ini komandan dari kapten dan saya harus dengarkan semuanya? Atau ini aku cuma ambil setengah-setengah? Gak bisa. Kalau masak, kalau kita ada resep masakan, kita cuma kocok telurnya tahap 1. Habis itu kita langsung masuk ke tahap selanjutnya dan kita skip tahap 2, 3, 4. Gak bakalan jadi itu kue, adonannya pasti hancur. Ya kan? Jadi kita harus belajar untuk ikutin dari tahap 1 sampai 10 satu set lengkap. Sekarang kita akan belajar sama-sama dari Yesaya 6 ayat 9 di dalam BIMK. Lalu ia menyuruh saya pergi membawa pesan ini kepada umat. Kamu akan terus mendengarkan tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itulah kita gak bakal ngerti. Kalau kita cuma dengarnya setengah-setengah, ya dengar yang penuh. Contohnya kalau anak kecil kita bawa makan ke buffet, itu tuh pasti yang dipilih tuh selalu pasti yang enak manis-manis dulu atau goreng-gorengan dulu. Mereka gak mungkin langsung cari terong, cari spinach, cari bayam atau cari buah-buahan. Enggak, naturalnya mereka pasti akan tertarik dengan hal yang mereka suka. Nah itu dia, manusia suka mendengar apa yang mereka suka doang. Ya kan kalau kita ke buffet pasti kita suka matanya tuh langsung tertuju dengan yang kita doyan. Anak kecil langsung ke dessert, yang coklat, yang manis, yang enak. Itulah apa yang menjadi kesukaan kita itu adalah apa yang menjadi prioritas dari pendengaran kita itu. Oleh sebab itu sukailah firman Tuhan, sukailah perintahnya Tuhan. Supaya kita bisa mendengarkannya fokus sepenuhnya, bukan hanya fokus sebagian dengan firman Tuhan. Bukan milih-milih, oke? Kita belajar menjadi anak Tuhan di dalam medan peperangan. Kita bisa memberikan perhatian penuh dan menjalankan segala firman-Nya dengan penuh, bukan sebagian saja. Waktu kita makan buffet, kita makan semuanya yang kita suka atau tidak suka, walaupun itu baik buat kita kan, sayur, salad bagus kan, ya makan dong. Jangan cuma mau yang goreng-goreng, yang minyak-minyak, yang manis-manis. Kita harus balance semuanya, kita sikat saja. Yang penting 4 sehat 5 sempurna. Oke, yang kedua, apa yang tips yang kedua? Kita harus bersyukur. Di dalam medan peperangan, kok bilang bersyukur? Susah banget loh bersyukur. Jangan berhenti kita memuji Tuhan di dalam sepanjang medan peperangan itu. Karena setan juga tahu kalau kita cuma taunya ngedumel, komplain, pasti itu udah capek dalam hati. Capek dalam semuanya dulu. Jadi setan tuh bisa memakai kita tuh, membuat kita jadi capek dengan cara komplain. Capek di mulut, capek di hati, capek di pikiran. Dan akhirnya kita udah capek untuk berperang. Oleh sebab itu pada saat kita di dalam medan peperangan, kita harus belajar untuk memuji Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka, kita belajar memuji dan mengangkat tangan kita. Dan belajar untuk fight with our knees. Kita belajar berdoa, kita belajar mengangkat pujian kita. Karena kita tahu bahwa tembok Yeriko runtuh lewat puji-pujian. Bahkan tembok pergumulan, tembok masalahmu, tembok peperangmu itu akan runtuh pada saat kita tahu bagaimana memuji Tuhan. Dengan cara kita belajar memuji dan bersuka cita. Jangan hanya taunya cuma ngomel sama Tuhan. Bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja. Pada saat kita masa-masa kita pergumulan itu tuh Tuhan senantiasa bekerja. Dan dia bukan hanya menyertai, tetapi dia juga membela kita. Pada saat kita mengikuti rencananya, panggilannya, kehendaknya. Dia membela kita, dia berdiri bersama-sama dengan kita. Dan kita harus mengerti juga pada saat kita ada tekanan kehidupan. Bahwa itu di dalam masa-masa tekanan itu kalau sudah
tekanannya itu tuh ditekan gitu ya, itu akan ada minyak urapan yang mengalir dari tekanan proses-proses yang kita alami tersebut. Di dalam Habakuk 3 ayat 18-19. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita harus belajar tahu sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dia akan membawa kita ke tempat yang tinggi, bahkan tempat lebih tinggi lagi. Pada saat kita memiliki sikap hati yang benar, pada saat kita di padang gurun, kita tetap memiliki hati yang mengerti untuk bersyukur bahwa Dia menyertai kita. Kita tetap memiliki hati yang bersukacita karena kita tahu bahwa sukacita daripada Dia itu adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mazmur 59 ayat 17 dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Untuk kita memulai hari kita pada pagi hari, ingat puji-pujian kita kepada Tuhan. Jangan pas pagi-pagi langsung ngedumel dulu, langsung lihat berita dulu, langsung kaget, langsung panik dulu. Kita belajar di dalam Mazmur 150 ayat 6 berkatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar berserah memuji Dia pada saat kita memiliki kesempatan untuk memuji. Pada saat pagi hari kita bangun, hal yang pertama kita bersyukur, Tuhan Engkau menyertaiku. Bersyukur Tuhan bahwa hari ini adalah hari ini milik-Mu Tuhan. Bersyukur walaupun aku tidak tahu apa yang hari ini akan terjadi kepada hidupku. Aku tahu bahwa Engkau senantiasa menggandeng tanganku. Engkau tidak pernah melepaskanku. Engkau bersama-sama denganku, menyertaiku sampai hariku selesai. Dan pada saat kita melalui masa-masa yang dikatakan bahasa Inggrisnya itu we go through some hellish moment. Pada saat kita melalui masa-masa sukar, masa-masa neraka, kita tahu pada saat kita masuk masa-masa yang sepertinya sangat-sangat susah dan sukar, kita akan bisa keluar dengan berapi-api. Amin? Berapi-api? Atau kita mau bersuam-suam? Pilihan di tangan kita. Kalau kita mau berapi-api pada saat kita di dalam peperangan, buktikan bahwa kita bisa berdiri menahan segala pergumulan, pergoncangan dalam kehidupan dengan sukacita, dengan pensyukuran kita kepada Tuhan. Yang ketiga, berharap dan percaya. Berdoa untuk segalanya dengan kepercayaan penuh bahwa doa itu sangat-sangat berkuasa dan bekerja. Bagaimana kehidupan doa kita sekarang? Kita suka bilang, oh aku doa dari pagi, siang, sore, malam. Aku pergi ke gua doa. Aku pagi aku doa, makan aku doa. Aku udah berdoa 5 kali sehari. 10 kali sehari. Tapi kalau kita doa tapi kita gak percaya bahwa doa kita itu punya kuasa. Buat apa doa? Ya ngapain dong? Kita capek-capek buang waktu. Kita harus tahu, yakini, imani bahwa doa orang yang benar itu punya kuasa yang sangat besar. Dan pada saat kita doa, kita sebenarnya tuh sedang menceritakan mungkin kekhawatiran kita. Bukan ngedumel ya, lagi curhat sama Tuhan. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita itu tuh menguasai segala doa kita. Kita harus sadari bahwa kekhawatiran itu akan memudar dengan bertumbuhnya pengenalan kita akan Tuhan. Dan dengan pengenalan lebih akan siapa Tuhan kita, kedahsyatan Tuhan kita, akan ada kepercayaan dan iman lebih kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran itu mengoverwhelm kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya kelihatannya sederhana kan? Doa aja. Kita ngomong kayak doa itu punya kuasa, ngomongnya sepertinya gampang. Kita kayaknya gampang diapal, gampang dirutinkan. Tapi sebenarnya apakah kita benar-benar meyakini bahwa apapun permohonan kita dan doa-doa kita itu didengar sama Tuhan. Dan Tuhan is working it all out for your good. Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita, memberikan yang terbaik. Kita suka maksakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Makanya sepertinya kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di balik doa-doa kita.
Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita perhatikan bahwa Tuhan sudah menjanjikan ayat-ayat ini yang sudah kita baca. Jangan sampai kita khawatir. Udah dijanjiin kok masih khawatir. Dan di dalam Matius 6 ayat 34 kita udah tahu hafal mati mungkin ayat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi apa yang kita khawatirkan kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Dia memegang tangan kanan kita, Dia menggandeng kita. Kita manusia tuh suka khawatir akan kebutuhan kita. Di dalam perang aja kita khawatir apakah kita cukup pelurunya, kita ini, kita itu. Kita khawatir akan masa depan, kita khawatir akan hal-hal yang gak penting kadang-kadang. Apa yang terjadi masa lalu pun kita khawatirkan. Kita gak bisa menggantikan masa lalu kita. Apa yang akan terjadi besok itu ada di tangan Tuhan. Tapi masa lalu kita itu tidak bisa kita ubah. Tapi masa kita sekarang kalau kita jalani dengan baik bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memegang tangan kita. Pasti masa depan kita itu tidak akan jadi madesu. Tapi madeha. Masa depan penuh harapan. Amin. Kekhawatiran itu dimulai dari sebuah benih. Benih meragukan, benih khawatir, benih akan ketakutan. Dan akhirnya kita menjadi terikat dan hidup kita tuh dikuasai oleh penuhnya kekhawatiran tersebut. Itu suatu emosi yang muncul saat kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Belum pernah terjadi. Itu kayak kita ketakutan untuk melakukan sesuatu ini dan itu. Dan akhirnya menjadi beban dan akhirnya kita dikuasai oleh roh kekhawatiran. Matius 6 ayat 27-28 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kekhawatiran itu dapat menghancurkan hari Anda sekarang. Hancurkan kehidupan Anda sekarang. Dan kita harus belajar untuk jangan kita duduk di kursi goyang. Itu sebenarnya tuh kita memberi, itu kayak kalau kita lagi duduk di kursi goyang, tau kan yang kursi ngik ngok gitu kan. Itu kalau kekhawatiran itu tuh kayak gitu. Kita kayak duduk di kursi goyang, ini memberikan kita tuh sesuatu, sepertinya kita melakukan sesuatu. Sepertinya kita moving forward, sepertinya kita berjalan. Tetapi gak membawa kita kemanapun, ke tujuan pun tidak. Karena kita tetap lokasinya sama. Duduk dan goyang, ngingong, ngingong, ngingong. Nah itu dia, oleh sebab itu harus keluar dari kursi goyang itu, bangkit dari kursi goyang itu dan maju dan berperang dan bukan berada di dalam dudukan tersebut. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita dalam kehidupan ini dan kita harus belajar maksimalkan untuk melakukan bagian kita untuk bisa lakukan bagian kita bersama Tuhan dan lepaskan hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Biarkan Tuhan yang ambil kendali dan mengkontrol kehidupan kita. Betul gak? Ada quote lucu. Ini kita baca. Kekhawatiran itu seperti kita berjalan-jalan bawa payung dan menunggu hujan. Tapi hujannya gak datang-datang. Jadi kita kemana-mana ke pasar pakai payung. Padahal itu panas terik matahari. Kita terlalu khawatir. Makanya perbuatan kita juga mencerminkan dari kekhawatiran kita itu. Bawa payung. Memang betul sedia payung sebelum hujan. Tapi bukan berarti kalau kita lihat terang-terangan ada matahari kita pakai payung. Kecuali kita gak mau dapat sunburn. Kita gak mau gosong gitu kan. Tapi kita harus belajar untuk sama-sama mengerti. Kekhawatiran itu bisa seperti asumsi, menganggap hal-hal negatif yang sebenarnya itu belum tentu terjadi dan takut. Saat kita berada di dalam pertempuran, kita harus belajar lepaskan kekhawatiran itu dan bergerak maju. Bangkit dari kursi goyang. Ini waktunya untuk bangun, untuk bangkit, untuk tidak mencemaskan hal-hal yang tidak perlu dicemaskan, untuk berjalan dan kita tidak mau hidup di dalam kendalinya kuasa kegelapan yang akan membuat kita menjadi khawatir dan takut. Dia akan serbu kita. Gak apa-apa. Katakan kepada dia, not today, bukan hari ini. Jangan serbu aku hari ini ya. Besok dia serbu lagi bilang, jangan hari ini juga. Jangan selamanya. Jangan hari ini, jangan besok dan jangan selamanya. Karena kita tahu bahwa panggilan kita itu memiliki kuasa yang sangat-sangat dahsyat. Yang keempat, kita harus belajar di dalam peperangan itu kita menjadi panglima-panglima prajurit yang senantiasa bersedia. Bersedia. Ada banyak orang yang jago berantem, jago ini itu, jago banyak hal. Mereka sangat-sangat talented. Mereka sangat-sangat penuh talenta.
Tapi banyak orang yang terampil, banyak orang yang punya talenta, punya pengetahuan, punya banyak hal. Tetapi mereka nggak bersedia. Mereka tidak mau menjadi orang yang melibatkan diri dan terlibat. Kita mau menjadi orang yang terlibat. Bu, kita mau menjadi orang yang melibatkan diri kita untuk hal-hal yang rohani. Kita bersedia untuk korbankan waktu. Kita bersedia untuk menggunakan talenta kita untuk Tuhan. Bersedia untuk memberikan persembahan pada saat Tuhan minta. Bersedia untuk memberikan talenta kita. Bersedia untuk melayani dalam apapun yang dipercayakan kepada kita. Dimanapun dan kapanpun bersedia. Jangan pilih-pilih. Tuhan mencari orang yang bersedia. Tuhan mencari orang yang mau involve, terlibat. Tuhan mencari yang orang-orang tuh yang benar-benar ingin bayar harga. Bukan hanya yang bisa. Memang orang yang bisa itu jago, orang yang bisa itu bisa dahsyat. Tapi kalau kita punya hati bersedia, kita punya hati yang mau, kita punya hati yang mau willing untuk bayar harga. Kalau kita pun dodol, kita pun gak bisa, kita pun akan jadi bisa. Karena kita bersedia untuk belajar. Justru itu, hati dulu. Pikiran kita dulu kita taklukkan, kita mau gak bersedia untuk lakukan apapun yang Tuhan mau. Karena di dalam peperangan kalau kita pilih-pilih, pada saat panglima kita bilang, jenderal kita bilang, kamu ke kanan, terus kamu bilang, enggak, aku gak mau bersedia masuk ke sana, aku maunya yang ke kiri. Gak bisa. Kita harus bersedia untuk dipakai di sana, oke, dipakai di sini, oke, dimanapun, oke, karena kita tahu, panglima kita tahu di mana kita cocok, di mana yang bakal kita menang. Oleh sebab itu dengerin dengan baik, dan bukan hanya dengerin dengan baik, tetapi kita bersedia untuk belajar juga, taat. Gak perlu keahlian yang 100%. Asal kita punya hati yang bersedia, kita pasti bisa mendapatkan 100% karena ada kasih karunia. Dan pada saat kita mencapai garis akhir kita, pada saat kita mencapai kemenangan tersebut dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita sendiri. Karena kita tahu kita sanggup, kita bisa, kita punya talenta, kita punya skill, kita punya urapan. Bukan karena aku bisa, tapi karena aku bersedia untuk bisa dan bersedia untuk belajar. Oleh sebab itu biarlah nama Tuhan dipermuliakan pada saat kita memenangkan, pada saat kita mendapatkan berkat, pada saat kita masuk ke dalam tanah yang dijanjikan tersebut. Dan urapan itu akan tercurah dan dilepaskan di dalam kehidupan kita jika kita bersedia dan mau bekerja sama dengan Tuhan. Contohnya, anak laki-laki dengan 5 roti 2 ikan menyediakan dirinya memberikan persembahan apa yang ada di tangannya dia. Saya senang dengan cerita ini karena kita kadang merasa kita gak punya banyak untuk kita serahkan kepada Tuhan. Kita ngerasa kita gak bisa lakukan apa-apa. Tapi coba lihat orang ini gak punya daging steak, gak punya seafood yang banyak. Cuman 5 roti sama cuman seafoodnya cuman 2 biji ikan doang. Tapi dia berikan kepada Tuhan dan lihat apa yang terjadi pada saat kita bersedia memberi kepada Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizat dan memultiplikasikannya. Betul? Apakah kita mau menjadi orang yang bersedia? Para murid-muridnya menyerahkan hidup mereka dan membuat diri mereka bersedia. Dan coba baca di Kisah Para Rasul, penuh dengan kedahsyatan yang mereka lakukan oleh karena mereka mau bayar harga, mereka mau bersedia, mereka mau melakukan apa yang jenderal katakan kepada mereka. Elisa membuat dirinya bersedia dan dia menjadi orang yang sangat dahsyat. Paulus memilih untuk bersedia dan dunia tercengang oleh karena kesaksian, oleh karena dampaknya. Ada sesuatu yang sangat-sangat berkuasa dan sangat-sangat powerful. Kalau kita menjadi orang yang berserah, bersedia, dan orang yang taat, orang yang mau orang yang mau benar-benar maju pantang mundur, dan kita akan lihat hasilnya, dampaknya akan ada dampak yang dahsyat, akan ada hal-hal besar dan kuasa-kuasa Tuhan yang bekerja lewat kehidupanmu, akan ada mujizat-mujizat yang terjadi lewat kehidupanmu oleh karena kita mau menjadi alatnya Tuhan, kita mau menjadi bejananya Tuhan, kita mau berperang bersama dengan Tuhan, kita mau menjadi orang yang berkemenangan. Ketika kita memenangkan pertempuran itu, kita akan tahu semua karena Dia, oleh Dia, bagi Dia, dan bukan karena kita sendiri. Karena kasih karunia-Nya memampukan kita, urapannya memampukan kita, dan dunia dan dampaknya pun akan sangat-sangat besar di dalam dunia ini. Dan kita akan melihat semuanya itu akan menjadi kebaikan buat kehidupan kita. Dan pada saat kita melihat kembali apa yang kita lakukan pada saat kita taat kepada Tuhan, kita akan merasa, Tuhan, terima kasih. Aku tidak rebel, aku tidak berontak, tapi aku ikut jalan. Dan akhirnya aku bisa memenangkan peperangan. Aku ikutin jalannya Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana sikap hati yang benar untuk kita bisa memenangkan peperangan ini.
Saya rangkumkan sekali lagi supaya kita bisa ingat baik-baik. Penuh perhatian nomor 1. Penuh perhatian kepada seluruhnya, bukan hanya sebagian. Yang kedua, kita bersyukur memuji pada saat kita di dalam peperangan, pergumulan. Bukannya ngedumel, bukannya komplain, tapi kita bersyukur senantiasa. Dan yang ketiga, kita berdoa senantiasa dan kita tahu bahwa doa memiliki kuasa yang dahsyat. Dan bukannya kita khawatir, tetapi kita malah harus lebih tekun berdoa. Yang terakhir itu adalah kita harus senantiasa bersedia. Karena dimanapun dan kapanpun, kalau kita bersedia, Tuhan bisa memakai kita menjadi bejana yang sangat-sangat dahsyat. Dan kita bisa menggoncangkan si musuh kita. Kita bisa menggoncangkan kuasa kegelapan oleh karena sikap hati yang benar. Dan kita bisa tahu bahwa Tuhan adalah senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan kalau Dia bersama dengan kita, tidak ada yang bisa ganggu dan lawan kita dan menghancurkan kehidupan kita. Amin. Dan ada satu lagu yang sangat-sangat saya senang sekali, namanya judulnya lagu Available dari Elevation Worship. Dan Sofia anak saya umur 7 tahun, dia ada cover lagu ini dan dia minta untuk cover lagu ini. Itu ada di youtube.com/creative trio. Dan kalau memang nanti kalian habis selesai kebaktian mau setel dan putar dan benar-benar resapi lagu ini, itu benar-benar sangat menjamah hati. Karena lagu ini mengatakan bahwa aku bersedia untuk dipakai Tuhan. Dan pada saat Engkau berbicara kepadaku, aku mau ikutin, aku mau jalanin, aku mau menjadi orang yang willing to do whatever it takes, melakukan apapun yang Tuhan mau. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatannya dan juga untuk yang udah kenal saya, udah biasa lama di sini pakai bahasa Inggris, keluarga semua pakai ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan ya dimaafkan saja ya. Oke, sama-sama kita akan berdoa dan kita akan minta kekuatan dari Tuhan untuk Dia bisa senantiasa kuatkan kita. Terima kasih Bapa buat hari ini di mana Engkau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami mau menjadi prajurit-prajurit-Mu yang bisa senantiasa setia sampai akhir. Karena kami bersedia untuk mendengarkan, kami bersedia untuk dipakai, kami bersedia untuk taat, kami bersedia untuk belajar. Dan kami bersedia Tuhan untuk masuk ke dalam medan peperangan dan bisa keluar dari medan peperangan itu. Bukan hanya keluar pas-pasan, tetapi kami keluar berapi-api, kami keluar penuh dengan urapan, kami keluar penuh dengan kesaksian yang dahsyat yang bisa menjadi sangat-sangat besar dampaknya bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kau pakai kami Tuhan, apapun yang kami punya saat ini, 5 roti dan 2 ikan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memultiplikasikan, Kau sendiri yang lakukan mujizat-Mu, Engkau yang pegang kendali dalam setiap segi area kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk benar-benar dipakai dengan dahsyat. Kami mau Tuhan untuk bisa memenangkan dan mengakhiri garis akhir ini bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersyukur karena Engkau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang menyertai, Kau Allah yang tidak pernah melupakan kami, Kau Allah yang menggandeng tangan kami Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal dan Tuhan Yesus memberkati.